Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau bahas sepatu Adidas Ultraboost Mid yang udah gue beli dari bulan Desember ini sepatunya. Jadi cerita dulu sedikit kenapa gue beli sepatu ini, sebenarnya karena penasaran. Penasarannya tuh karena biasanya sepatu gue tuh yang Adidas di belakang ini gue nggak pernah punya yang Ultraboost karena Ultraboost harganya mahal. Ini gue beli 3.500.000, tapi gue pernah beli yang Pure Boost kayak gini. Nah kalau ini kalau nggak salah tuh 2,2 juta deh yang ini. Ini pun gue beli karena gue tertarik sama bawahnya. Outsole-nya nih kayak sapi. Dan gue tuh sebenarnya emang penasaran banget sama Ultraboost. Kenapa sih bisa semahal ini? Maksudnya harga resmi aja tuh 3.500.000, mirip kayak sepatu hype yang biasanya dijual sama reseller itu harganya 3 juta ke atas atau 4 juta ke atas atau lebih dah pokoknya. Kenapa bisa semahal ini? Dan buat dapet ini juga gampang karena ada di store Adidas. Tapi barusan nih pas gue cek di website resminya dan harganya udah turun, ada diskon 30% ternyata. Suwe, baru diskonnya sekarang. Ya intinya gini, gue beli dan gue udah nyoba. Sebenarnya model kayak gini tuh gue udah bosen banget ngelihat di jalanan. Maksudnya model gini loh, atasnya hitam, bawahnya putih, itu udah banyak banget. Bahkan sepatu-sepatu yang kalau lu suka ke mall ngelihat mereknya Zara atau mereknya H&M atau mereknya apalagi Bershka dan yang lain-lain, itu banyak banget yang model atasnya hitam, bawahnya putih, udah basi banget. Gue beli ini karena gue tertarik lagi-lagi lewat bawahnya. Ini modelnya tuh kayak pelangi gitu ya, dan bawahnya tuh ada tulisan Torso System kayak gini. Terus ada detailnya ini juga pakai solnya Continental di bagian atas ini, sama ada logo Adidas di bagian ujung jari kaki kita nih. Terus kalau ngomongin detailnya, ini kenapa Ultraboost Mid namanya? Karena ya ini kalian bisa lihat kalau yang bagian kaki kita masuk nih, bagian sininya ini tinggi ya, hampir atau bahkan udah nyentuh mata kaki kita. Terus sini ada aksen warna bedanya, yaitu warna oranye. Kalau kita ngelihatnya di sini ada juga talinya yang warnanya tuh ya warna-warni juga, mirip-mirip pelangi gitu atau elektro kali ya kelihatannya. Terus di bagian depan ada sablonan yang hitam doff, ke bagian sampingnya ada sablonan juga yang baris 3 kayak gini. Sama ya ini biasa logo kebanggaan ya Ultraboost-nya itu. Di logo Ultraboost ini kelihatan ya ada bedanya. Kalau yang sepatunya ini kan bahannya fabric gitu loh, tapi di bagian yang tulisan Ultraboost ini ngelingker dari bagian sini ke bagian dalamnya itu keras. Sedangkan kalau yang pabriknya ya lentur biasa, kain gimana lah. Terus di bagian busnya yang warna putih ini, di bagian dalamnya, dua-duanya di bagian dalam ada bagian bahannya plastik kayak gini nih. Terus kalau kalian perhatiin lagi, ini di busnya ada 2 motif. Jadi bagian atasnya sini sama bawah tuh beda. Kalau yang atas ini polosan, cuma kayak ya rumah-rumah lebah kayak gini lah. Tapi giliran yang bawahnya tuh rumah-rumah lebahnya ada garis-garisnya nih, tipis kayak gini. Ini sejatinya kalau Ultraboost itu adalah sepatu buat lari, buat jogging ataupun mau nge-sprint gitu. Ini cocok banget buat kalian pakai karena ini sepatu kalau dipakai diem, karetnya ini sepatu yang gue rasain ya, ngepres banget ke kaki kita. Jadi kalau kaki kita nggak bergerak, ini tuh karetnya makin lama makin ngeremes kaki kita. Jadi gue pernah pakai waktu itu lagi nongkrong di mall bareng sama anak-anak dari Droid Line. Kita syuting, gue nemenin temen gue syuting, nemenin ngedit. Gue duduk diem, itu kaki gue sakit lama-lama. Kayak ketekan aja gitu, darah kita tuh ketahan. Habis itu gue pakai jalan, kita jalan-jalan gitu, maksudnya pindah gue ke toilet lah atau gue lagi ngeliat toko mana, itu nggak sakit. Berarti emang bener ini tuh tujuannya buat lari, buat olahraga. Kalau dipakai nongkrong menurut gue ini sakit. Jadi kalau dipakai nongkrong, gue sih lebih prefer yang Pure Boost punya. Ya intinya sih begitu. Kalau buat temen-temen yang pengen beli Ultraboost, apalagi yang mid kayak gini, pastiin lagi sepatu ini sebaiknya buat dipakai untuk olahraga. Kalau buat dipakai sehari-hari, mungkin kalau kalian kerjaannya jalan, nggak doyan nongkrong, diem-diem lama gitu, atau cuma di kantor juga kalian lepas sepatu, ya nggak apa-apa. Ini kalau buat style masih masuk. Tapi kalau buat dipakai nongkrong diem, terus kalian suka misalkan meeting sama klien mana gitu, ini sih yang gue rasain sakit ya. Kalau gue yang ngerasain. Jadi ini kan review berdasarkan pengalaman gue pakai. Ini itu bahannya fabric atau kain kayak gini. Jadi ini bagian yang atasnya ini yang bukan yang kena sablon. Ini kalau kalian tarik cubit begini bisa ketarik bahannya. Dan gue pernah iseng yang sebelah kanan sini gue tarikin di bagian ujungnya, ya tahu-tahu jadi kekelupas gitu. Jadi mau nggak mau gue gunting dah waktu itu bahan kainnya biar nggak keterusan kalau ditarik ngerinya jebol gitu deh. Terus bagian dalamnya nih, yang bagian insole-nya gue belum ngomongin. Ini insole bisa dilepas tuh, tapi nggak ada motif apa-apa, cuma tulisan Boost doang kayak gini, sama bagian bawahnya gini.
Ya udah, intinya segitu aja video kita kali ini. Nggak begitu banyak yang bisa dibahas dari sepatu Ultraboost ini. Yang pasti ini enteng banget sepatunya. Balik lagi, ini sepatu cocok buat kalian yang suka lari-lari, suka aktivitas, suka jalan-jalan. Ini cocok. Kalau buat nongkrong lebih baik jangan, ambil yang Pure Boost aja. Sekian video kita kali ini. Mohon maaf kalau misalkan masih ada salah. Nggak usah di like, nggak usah di share, nggak usah di subscribe juga channel ini kalau tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan, siapa tahu nambah pahala. Buat yang mau nanya-nanya silakan juga tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu pasti gue jawab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.